Sudah? Sekian, terima kasih. Jadi yang disampaikan tadi itu bukan persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi itu lebih kepada surat yang disiapkan sekedar pengetahuan saja. Untuk penggolongan SIM sudah tahu? Mohon maaf dan jadi bisa tolong diulang lagi pertanyaannya. Untuk penggolongan SIM itu ada penggolongannya. Kalau tidak tahu, katakan cukup tidak Pak. Cukup. Ya, lanjut. Lanjut. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik dan apa fungsinya? Terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang tidak harus menggunakan pena atau pulpen, tetapi dapat tertera di komputer atau di media elektronik. Fungsinya yaitu dapat mempermudah kita dalam mengakses tanda tangan dan kita dapat menyimpan tanda tangan tersebut di dalam software. Sekian, terima kasih. Lanjut. Apakah narkotika boleh dipergunakan untuk obat? Jika boleh, narkotika golongan berapa dan bagaimana ketentuannya? Terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya. Ada beberapa narkotika dapat digunakan dalam proses pengobatan, yaitu narkotika dalam golongan yang pertama dan yang kedua, dan juga yang ketiga. Pada narkotika golongan pertama, narkotika yang dapat digunakan dalam proses pengobatan terletak pada golongan kedua dan golongan ketiga. Narkotika pada golongan kedua dapat digunakan dalam proses pengobatan, tetapi hanya digunakan sebagai opsi yang paling terakhir. Sedangkan narkotika pada golongan ketiga berkhasiat dan baik untuk digunakan dalam proses pengobatan maupun terapi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Baik, lanjut. Bagaimana pendapat saudara tentang makna kebebasan dalam beragama menurut Pancasila? Kebebasan beragama menurut Pancasila. Terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya. Kebebasan beragama terdapat pada sila pertama. Di situ tertera bahwa kita bebas untuk memilih agama masing-masing dan kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Dalam kita beragama di negara Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui, ada banyak agama, tidak hanya satu. Jadi di sini dibutuhkan toleransi sesama umat beragama. Sekian, terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Diberikan waktu 2 menit kepada peserta untuk memberikan komitmen. Harapan kami jika kami terpilih sebagai Duta Pelajar Kamtibmas Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020, maka kami akan: Pertama, kami akan mensosialisasikan pentingnya Kamtibmas di kalangan pelajar, terutama di lingkungan sekolah kami sendiri dan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kami, yang tentunya bekerja sama dengan pihak terkait. Yang kedua, kami akan ikut berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan dan ketertiban, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kami akan menegur dan menasihati seorang siswa yang melakukan pelanggaran. Dan yang keempat, kami akan menjadi tauladan bagi teman-teman baik di lingkungan sekolah